warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Baik, Kak. Alhamdulillah baik Pak. Baik, Kak. Alhamdulillah hari ini kita semuanya dapat kumpul di sekolah, dapat hadir di sekolah untuk menuntut ilmu. Anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, agar mendapatkan keberkahan dari Allah, mari kita berdoa. Silakan ketua kelas, Icut, silakan pimpin kawan-kawannya doa. Baik Pak. Berdoa dimulai, doa selesai. Ya alhamdulillah, anak-anak sekalian kita sudah berdoa. Selanjutnya, Bapak absen dulu ya. Siapa yang nggak hadir hari ini? Hadir Hadir semua, semua, Pak. Suprapto. Oh, Suprapto. Tadi dia bilang Pak nggak masuk, sakit ya Pak Suprapto. Iya, kita doakan agar Suprapto cepat diberikan kesembuhan sama Allah dan dapat berkumpul lagi bersama-sama kita untuk menuntut ilmu. Amin. Iya. Coba anak-anak sekalian, sebelum kita mulai, silakan periksa di sekitarnya, rapikan tempat duduknya. Mana tahu ada sampah, silakan dikutip agar kelas kita bersih dan kita nyaman untuk belajar. Silakan dirapikan. Sudah Baik, Pak. Iya, alhamdulillah. Baik anak-anak sekalian, kita lanjut pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang akhlak tercela. Siapa yang masih ingat pembelajaran minggu yang lalu tentang apa? Tentang bersyukur Pak. Iya, tentang Bersyukur. bersyukur. Siapa yang masih ingat? Pak, sebagai seorang hamba, kita harus selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan oleh Allah, Pak. Iya, bagus. Tepuk tangan buat kawannya. Iya, bersyukur itu artinya kita berterima kasih kepada Allah atas segala apa yang telah Allah berikan kepada kita. Yakinlah pasti Allah memberikan yang terbaik buat kita. Dan yakinlah kalau kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Tapi kalau kita kufur, kata Allah, la in sakartum lazidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Barang siapa yang bersyukur akan nikmatku, maka akan kutambah. Barang siapa yang kufur, kata Allah, inna adzabi lasadid. Ingat, azabku amat pedih. Nah, anak-anak sekalian, kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang bersyukur, hari ini kita belajar tentang akhlak tercela, yaitu ananiyah dan putus asa. Sebelum saya lanjutkan pembelajaran tentang ananiyah dan putus asa, saya sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita yang pertama, setelah memahami literasi, materi, dan menggali informasi, peserta didik mampu mengimani hakikat perilaku tercela, ananiyah, dan putus asa sebagai sifat yang dilarang dalam sistem dalam Islam dengan benar. Yang kedua, setelah memahami literasi dan menggali informasi, peserta didik mampu menerapkan cara menghindari sifat ananiyah dan putus asa menurut pendapatnya sendiri. Yang ketiga, setelah menyaksikan video pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan pengertian perilaku tercela, ananiyah, dan putus asa sebagai sifat yang dilarang dalam Islam dengan benar. Yang terakhir, setelah menyaksikan poin pembelajaran dan belajar, kelompok peserta didik mampu menyajikan contoh perilaku, cara menghindari sifat tercela, ananiyah, dan putus asa. Anak-anak sekalian, ini saya lihatkan dulu yang mau saya sampaikan pada hari ini.
Nah, ini menghindari akhlak tercela, anania, pengertian anania, dari anania, kemudian pengertian putus asa, dampak negatif putus asa, ciri-ciri orang yang putus asa, dan bagaimana cara kita menghindari sifat putus asa. Baik, anak-anak sekalian, saya akan bagi anak-anak sekalian menjadi 2 kelompok. Silakan berdiskusi dengan temannya. Nah, nanti ini ada video yang akan saya tampilkan. Anak-anak sekalian silakan saksikan, silakan amati, dan nanti diskusikan dengan teman-temannya. Dan hasil diskusinya silakan dipresentasikan. Baik, saya untuk kelompok 1 itu ada Agus Herlina, kemudian ada Badila, Tiga Mulyana, dan Umi Kalsum. Dan kelompok 2 itu ada Alfiat Mulyana, Sutianti, Desi, dan Wanti Nurhalida. Jadi silakan saksikan, nanti diskusikan, dan kita presentasikan. Ya, selamat menyaksikan. Dengar semuanya kan? Bisa dilihat? Dengar, Pak. Ini video tentang putus asa. Kalau tadi sebelumnya itu tentang anania, ini putus asa. Ayo. Diskusinya. Pertama masalahnya. Ya udah didiskusikan? Sudah, Pak. Ya, silakan kelompok Sudah, 1. Pak. Silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa yang mau menyampaikan? Saya, Pak. Ya, silakan. Diskusi kami yaitu bahwasanya pada video tersebut ada gambar seorang siswa yang berputus asa dia, Pak, karena
nilai ulangan yang diharapkan tidak sesuai, dia berharap nilainya tinggi, rupanya rendah. Awalnya sih dia memang putus asa, kemudian lama-lama disemangati oleh kawannya, akhirnya dia kembali bersemangat untuk terus belajar untuk memperbaiki nilainya, dan alhamdulillah berhasil, Pak. Jadi kita semua ya kawan-kawan tidak boleh berputus asa. Kita harus terus belajar dan jangan pantang menyerah. Begitu, Pak. Iya, Benar terima atau salah? kasih. Itu tadi hasil diskusi dari kelompok 2 tentang putus asa. Berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Nah, selanjutnya silakan kelompok 1, siapa yang mau presentasikan? Saya Pak. Ya, silakan nih. Dari video tersebut Pak, saya lihat ada seorang siswa yang ada sifat egoisnya Pak. Egois dalam artian mementingkan kehendak dirinya sendiri dengan cara mengganggu teman di sampingnya untuk memenuhi keinginannya. Dan itu sangat tidak boleh dilakukan ya kan Pak. Iya, bagus. Sudah cukup? Saya rasa itu kesimpulannya Pak. Iya, silakan berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Naomi telah mempresentasikan. Untuk kelompok 1, ada yang ingin ditanyakan sama kelompok 2? Atau sebaliknya kelompok Ada, 2? Pak. Ya, silakan. Ini dari kelompok 2 ya. Kelompok 1, Pak. Ya, silakan. Yang ingin kami tanyakan untuk kelompok 2 yaitu anania merupakan salah satu sifat tercela. Bagaimana cara supaya kita terhindar dari sifat tercela tersebut? Terima kasih. Iya, siapa yang mau jawab? Dari kelompok 1? Ini tentang anania. Saya Pak. Ya, silakan. Pak Lia. Ya, cara menghindari sikap anania yaitu kita harus berdoa kepada Allah agar dijaga dari perilaku tercela anania. Kemudian menyadari betul buruknya balasan mereka yang anania di dunia juga di akhirat. Itu Pak. Iya, alhamdulillah. Untuk selanjutnya, siapa yang ingin bertanya kelompok 2? Kelompok 1 bertanya kepada kelompok 2. Ada? Baik, kalau sudah ditanyakan dan sudah dijawab, berarti sudah jelas ya. Kita sudah ambil hasil diskusinya. Sekarang anak-anak sekalian, kita lanjut ke anania. Jadi anania tadi kan sudah disampaikan juga sama teman-teman kalian bahwa anania itu adalah sebuah sifat yang egois, yaitu sifat yang menilai sesuatu itu berdasarkan kepentingan diri sendiri dan selalu meremehkan orang lain. Dan anania adalah sifat yang sangat tercela dan membahayakan. Kemudian anania termasuk penyakit hati. Apabila dibiarkan, maka ini akan berkembang menjadi sombong. Kemudian takabur yang diiringi dengan sifat iri dan dengki. Di sini ada enggak yang sombong? Anak-anak sekalian, ada enggak yang sombong? Enggak, Pak, di sini Iya, baik-baik. Alhamdulillah. Enggak, Pak. Ini nampak dari wajah-wajahnya anak-anak yang baik. Iya. Jadi ini jangan kita biarkan, kalaupun ada kita egois, nah kita hilangkan dari diri kita jauh-jauh agar kita terhindar dari iri. Kalau kita sudah iri sama orang lain, nah ini akan menjadi penyakit hati. Kemudian Allah berfirman dalam Quran surah Luqman ayat 18. Nah, nanti setelah saya baca, anak-anak sekalian ulangin apa yang saya baca ya, bisa? Pak. Bisa Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusahiru hatta kalinnas. Wala tusahiru haddaka linnas. Wala tamsi fil ardi maraha. Wala Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhura.
Inna Allah la yuhibbul Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan aku. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ini udah jelas firman Allah. Jadi kita sebagai generasi Islam, anak-anak Islam, kita hindari diri kita dari sifat ananiah. Baik anak-anak, sekarang kita masuk tentang dampak negatif tentang anania. Apa itu dampak negatif tentang anania? Pak, Ya apa? menimbulkan kekecewaan orang lain. Ya menimbulkan kecewaan orang lain. Yang kedua apa? Ada yang tahu? Ya silakan. Merusak hubungan persaudaraan. Yang ketiga? Saya Pak, Ya silakan. memutuskan hubungan silaturahim. Memutuskan hubungan silaturahim. Yang keempat? Pak, Ya. dijauhi dalam pergaulan dan dikucilkan oleh orang lain. Ya dijauhi dalam pergaulan dan dikucilkan orang lain. Itu dampak negatif dari anania. Nah, sekarang yang paling berbahaya dampak negatif dari anania itu adalah kita mendapat dosa. Karena apa? Karena Islam melarang kita untuk bersifat ananiah atau egois. Maka dari itu kita sudah belajar tentang anania, tentang akhlak tercela. Semoga kita semuanya bisa menghindari dari sifat anania. Nah, ada yang ditanyakan untuk anania? Ada Pak. Ya alhamdulillah, berarti anak-anak Bapak semuanya udah paham. Sekarang kita lanjut ke pelajaran akhlak tercela berikutnya, yaitu putus asa. Putus asa adalah sikap atau perilaku yang merasa bahwa dirinya telah gagal atau tidak akan mampu dalam meraih suatu harapan atau cita-cita, dan ia tidak mau berusaha untuk melanjutkan apa yang diinginkan. Putus asa berarti habis harapan, tidak ada harapan lagi. Nah, anak-anak Bapak sekalian, sifat ini harus kita hindari. Karena apa? Karena kita harus berani berbuat, berani mencoba, dan yang harus kalian pahami bahwa kegagalan itu adalah sudah dekat dengan keberhasilan. Kalau kita tidak mau mencoba, maka jauhlah keberhasilan dari diri kita. Dampak negatif putus asa apa? Susah untuk mencapai kemajuan. Karena apa? Karena tidak berani berbuat, khawatir mengalami kegagalan. Yang kedua, dampaknya merugikan diri sendiri karena membuang waktu, energi, dan potensi yang dimiliki. Biasanya kalau orang-orang putus asa ini sering murung di kamar. Pernah nggak murung di kamar? Pernah. Sering ya? Ngapain? Nangis. Nah, ini ngabiskan waktu ini. Jadi ini tidak baik. Jadi harus kita hindari. Nah, kalian tahu penemu bola lampu? Siapa yang nemukan bola lampu? Thomas Alva Edison. Nah, Thomas Alva Edison itu juga untuk menemukan bola lampu itu bukan sekali baru dia berhasil, tapi melakukan beberapa kali eksperimen. Bayangkan ketika dia gagal, kemudian dia tidak mau melanjutkan untuk melakukan eksperimen, maka gelaplah kita. Tapi karena kegigihan Thomas Alva Edison dan pantang menyerah, akhirnya dia bisa menemukan bola lampu, dan kita alhamdulillah bisa menikmatinya malam hari terang benderang. Nah, sekarang ini Allah sampaikan dalam Qur'annya surah Yusuf ayat 87 yang artinya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Berarti kalau kita putus asa ini termasuk kita orang kafir. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita terhindar dan kita tetap semangat, tetap gigih dalam belajar dan nuntut ilmu. Ciri-ciri orang yang putus asa apa? Ciri-ciri orang yang putus asa adalah bermalas-malasan, tidak mempunyai semangat. Kemudian apa? Tampak murung dan tidak memiliki gairah.
mudah terpancing emosi. Nah, ini mudah terpancing emosi. Kalau bahasa anak-anak sekarang, senggol sikit bacok. Setelah senggol sama kawannya, maka dia akan marah. Mudah terpancing emosinya. Kenapa? Berarti dia putus asa. Ini harus anak-anak sekalian hindari. Nah, cara menghindarinya gimana? Merenungi kegagalan yang dialami orang lain sehingga dapat memperoleh perbandingan dari pengalaman pahit orang lain. Yang kedua, selalu yakin bahwa Allah akan memberikan jalan keluar atas persoalan yang dihadapi apabila dirinya dekat dengan Allah. Maka kuncinya kita harus mendekatkan diri sama Allah. Kata Allah dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 bahwa Allah itu nggak akan merubah nasib kaumnya sebelum kaumnya yang merubah. Jadi anak-anak sekalian, kalau anak-anak sekalian mau sukses, makanya anak-anak sekalian lah yang harus merubah nasib. Anak-anak sekalian lah yang harus rajin belajar. Ada yang mau ditanyakan tentang putus asa? Tidak ada. Alhamdulillah. Baik. Jadi kesimpulannya yaitu Anania disebut juga egois, sifat yang menilai sesuatu berdasarkan kepentingan diri sendiri dan meremehkan orang lain. Perilaku ini harus dihindari karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Islam mengajarkan agar kita senantiasa tolong menolong antar sesama manusia. Anania adalah sifat sangat tercela dan membahayakan di dalam pergaulan di masyarakat. Anania termasuk penyakit hati. Apabila dibiarkan akan berkembang menjadi sombong, kikir, takabur yang diiringi sifat iri dan dengki. Kemudian adapun putus asa adalah sikap perilaku yang merasa bahwa dirinya telah gagal dalam meraih sesuatu harapan atau cita-cita dan ia tidak mau berusaha untuk melanjutkan apa yang diinginkan. Putus asa berarti habis harapan, tidak ada harapan lagi. Seseorang dikatakan putus asa apabila tidak lagi mempunyai harapan tentang sesuatu yang semula hendak dicapai. Itu kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang anak-anak, karena waktunya juga terbatas, kita juga sudah mau habis pelajarannya. Itu ada buku paketnya, silahkan kalian kerjakan lembar kerja anak-anak sekalian, pilihan berganda. Nanti buka di buku paketnya halaman 87. Silakan kerjakan di rumah. Baik, untuk materi selanjutnya kita masih tentang akhlak tercela, yaitu tentang gadab dan tamak. Ya, tentang gadab dan tamak. Baik, kalau nggak ada lagi, kita akhiri pertemuan kita ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.